Sebelumnya, saya akan membahas pengertian dari standar pelayanan kebidanan. Standar pelayanan kebidanan adalah pedoman yang diikuti bidan dalam melakukan pelayanan kebidanan. Bidan akan mengikuti pedoman dalam melakukan pelayanan kebidanan. Kemudian, standar pelayanan kebidanan meliputi penyelenggaraan pelayanan kebidanan, manajemen pelayanan kebidanan, dan sumber daya. Langsung saja saya akan membahas 24 standar pelayanan kebidanan yang di dalamnya terbagi menjadi 5 bagian. Pertama, standar pelayanan umum terdapat 2 bagian. Standar pelayanan antenatal terdapat 6 bagian. Standar persalinan terdapat 4 bagian. Standar pelayanan nifas terdapat 3 bagian. Standar penanganan kegawatan obstetrik neonatal terdapat 9 bagian. Langsung saja saya akan membahas standar pelayanan umum. Standar 1, persiapan untuk kehidupan keluarga sehat. Penyuluhan tentang kehamilan, kesehatan umum, gizi, dan KB. Bidan akan melakukan penyuluhan tentang kehamilan supaya ibu tahu tentang kehamilannya. Kesehatan umum supaya ibu tahu tentang pentingnya kesehatan bagi kehamilan. Gizi supaya ibu menjaga gizi saat kehamilan untuk memastikan gizi bayi tercukupi, serta KB merupakan program pemerintah yang sangat dianjurkan bagi ibu. Standar yang kedua, pencatatan dan pelaporan. Bidan dengan mengikut sertakan kader dalam melakukan kunjungan atau pelayanan terhadap ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir akan dicatat dalam register Depkes RI 2004. Bidan akan melakukan pencatatan terhadap ibu hamil, nifas, dan bayi baru lahir yang akan dicatat di dalam register. Selanjutnya, standar pelayanan antenatal. Pelayanan antenatal adalah pelayanan yang diberikan kepada seorang ibu sejak hamil sampai saat persalinan. Sedangkan menurut Depkes Republik Indonesia 1997, antenatal care adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil secara berkala untuk menjaga kesehatan ibu dan bayinya. Pelayanan kepada antenatal care ini meliputi pemeriksaan kehamilan, upaya koreksi terhadap penyimpangan, intervensi dasar yang dilakukan. Kita akan membahas standar yang ketiga, identifikasi ibu hamil. Bidan melakukan kunjungan rumah dan memberikan motivasi pada ibu dan suami agar mendorong ibu memeriksa kehamilannya. Ini bertujuan untuk memastikan keadaan ibu dan janin baik-baik saja, supaya jika ada tanda bahaya, ibu akan segera dilakukan penanganan atau rujukan. Standar pelayanan 4, pemeriksaan dan pemantauan antenatal. Pemeriksaan kehamilan dilakukan minimal 4 kali selama kehamilan. Bila ditemukan kelainan, segera dirujuk. Seperti yang sudah dibahas pada standar 3 tadi, pemeriksaan kehamilan dilakukan minimal 4 kali bertujuan untuk memastikan keadaan ibu dan janin baik-baik saja atau tidak. Jika ditemukan tanda bahaya, ibu harus segera dirujuk untuk dilakukan penanganan. Standar pelayanan 5, palpasi abdominal. Tujuan pemeriksaan. Cara melakukan palpasi. Bidan akan menjelaskan tujuan pemeriksaan yang dilakukan kepada ibu dan cara melakukan palpasi abdominal ini. Standar yang keenam, pengelolaan anemia pada kehamilan. Bidan melakukan pencegahan, penemuan, dan penanganan serta rujukan pada kasus anemia. Seperti yang kita ketahui, anemia sangat berbahaya pada saat masa kehamilan, baik pada ibu maupun pada janin. Jadi bidan akan melakukan pencegahan anemia, penemuan jika ada kasus anemia, serta rujukan jika ada kasus anemia untuk melakukan penanganan kepada ibu. Standar yang ketujuh, pengelolaan dini hipertensi pada saat kehamilan. Sama seperti halnya anemia, hipertensi juga sangat berbahaya bagi ibu dan janin.
Hipertensi bisa mengancam keselamatan janin dan ibu. Oleh karena itu, bidan akan mengenal tanda dan gejala praeklamasi. Standar ke-8, persiapan persalinan. Bidan akan melakukan kunjungan rumah, identifikasi tentang penolong, biaya pengambil keputusan. Menurut Depkes Republik Indonesia 2004, bidan akan melakukan kunjungan rumah kepada ibu hamil untuk melakukan identifikasi tentang pertolongan kehamilan dan persalin, biaya persalinan, dan pengambilan keputusan persalinan. Selanjutnya, standar pertolongan persalinan. Standar 9. Di standar 9 ini terdapat standar pertolongan persalinan skala 1. Di dalam pertolongan persalinan skala 1 ini, bidan akan memastikan bahwa ada tanda-tanda persalinan, memberi asuhan, dan pemantauan kepada ibu. Bidan akan memastikan adanya tanda-tanda persalinan kepada ibu dan memberi asuhan kepada ibu, serta pemantauan saat persalinan kepada ibu. Standar ke-10, persalinan skala 2 yang aman. Bidan akan melakukan pertolongan persalinan yang aman dan bersih. Dalam hal ini, bidan akan melakukan pertolongan persalinan kepada ibu supaya ibu melahirkan anaknya dengan aman dan selamat, serta bersih. Standar ke-11, penata laksanaan aktif persalinan skala 3. Bidan akan melakukan penanganan tali pusat untuk membantu melahirkan plasenta dan selaput ketuban secara lengkap. Bidan akan melakukan penanganan kepada ibu untuk memastikan tali pusat dan membantu melahirkan plasenta dan selaput ketuban secara lengkap. Standar 12. Penanganan skala 2 dengan gawat janin melalui episiotomi. Bidan akan mengenali dengan tepat tanda gawat janin pada skala 2 lama dan segera melakukan episiotomi dengan aman untuk memperlancar persalinan menurut Depkes Republik Indonesia 2004. Bidan akan melakukan episiotomi untuk memastikan ibu lancar dalam melakukan persalinan dan serta ibu akan melakukan persalinan dengan aman untuk memastikan keadaan ibu dan bayi baik-baik saja. Standar pelayanan nifas. Ini adalah standar yang keempat. Standar 13, perawatan bayi baru lahir. Bidan memberikan dan menilai bayi baru lahir untuk memastikan pernapasan dan mencegah terjadinya hipotermi. Bidan akan memeriksa bayi dan memantau bayi tersebut untuk memeriksa pernapasan dan memastikan pernapasan bayi tersebut lancar dan stabil, mencegah terjadinya hipotermi terhadap bayi. Standar ke-14, penanganan pada 2 jam setelah persalinan. Melakukan pemantauan terhadap ibu dan bayi akan terjadinya komplikasi pada 2 jam pertama. Bidan akan melakukan pemantauan terhadap ibu dan bayi untuk mencegah terjadinya komplikasi pada 2 jam pertama, baik pada ibu maupun pada bayi. Standar ke-15, pelayanan bagi ibu dan bayi pada masa nifas. Melakukan kunjungan rumah pada hari ketiga, minggu kedua, dan minggu ke-6 setelah persalinan, mencakup pemeriksaan tali pusat, komplikasi yang terjadi pada masa nifas, gizi dan kebersihan. Bidan akan melakukan pemantauan pada tali pusat bayi, komplikasi yang terjadi pada masa nifas, untuk memastikan ibu baik-baik saja, memastikan gizi ibu dan bayi terpenuhi, serta memastikan kebersihan ibu dan bayi tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas tentang standar yang ke-16. Standar ke-16 ini terdapat di dalam standar yang terakhir, standar penanganan kegawatan obstetrik dan neonatal. Standar 16, penanganan perdarahan dalam kehamilan pada trimester 3. Bidan akan mengenali tanda dan gejala pendarahan dan kehamilan dan melakukan rujukan. Bidan akan melihat
Jika adanya tanda bahaya, bidan harus segera melakukan rujukan dan pertolongan pertama kepada ibu untuk memastikan ibu dan bayi harus selamat atau harus diusahakan selamat. Standar 17. Penanganan kegawatan pada eklamasi. Bidan mengenali secara tepat tanda dan gejala eklamasi yang akan mengancam dan merujuk dan memberikan pertolongan pertama. Bidan harus memberikan pertolongan pertama jika terjadi eklamasi pada ibu hamil dan segera merujuk ibu tersebut. Standar ke-18. Penanganan kegawatan pada partus lama atau macet. Mengenali tanda dan gejala partus lama serta melakukan penanganan yang memadai dan tepat waktu. Bidan harus mengenali tanda dan gejala partus lama serta melakukan penanganan yang memadai pada ibu serta tepat waktu. Bidan harus ligas dalam melakukan penanganan terhadap ibu untuk memastikan ibu dan bayi tetap selamat. Standar 19. Persalinan dengan penggunaan vakum ekstraktor. Bidan mengenali kapan diperlukan ekstraksi vakum, melakukan secara benar dan memberikan pertolongan persalinan. Jika terjadinya komplikasi, bidan bisa melakukan ekstraksi vakum jika diperlukan untuk keselamatan ibu dan bayi. Standar 20. Penanganan ratesio plasenta. Bidan mengenali ratesio plasenta, memberikan pertolongan pertama plasenta manual dan penanganan pendarahan. Bidan harus melakukan penanganan pertama pada pendarahan pada ibu hamil dan plasenta manual. Standar 21. Penanganan pendarahan postpartum primer. Bidan mampu mengenali pendarahan yang berlebihan dalam 24 jam pertama setelah persalinan, HPP, dan segera memberikan pertolongan pertama. Bidan harus memastikan dan melihat jika terjadi pendarahan pada 24 jam pertama, pendarahan berlebihan. Bidan harus segera memberikan pertolongan pertama, lalu kemudian merujuk ibu tersebut. Standar 22. Penanganan pendarahan postpartum sekunder. Bidan mengenali secara tepat dan dini tanda dan gejala HPP sekunder. Bidan melakukan pertolongan pertama dan merujuk ibu. Bidan melihat gejala HPP sekunder, bidan harus segera melakukan pertolongan pertama kepada ibu untuk memastikan keadaan ibu tetap stabil dan baik-baik saja. Kemudian bidan akan melakukan rujukan kepada ibu tersebut. Standar 23. Penanganan spastis pleuralis. Mampu mengamati secara tepat tanda dan gejala spastis pleuralis dan bidan akan melakukan pertolongan pertama dan merujuknya. Jika terjadi spastis pleuralis, bidan harus melakukan pertolongan pertama. Jika terdapat gejala-gejalanya pun, bidan harus ligas dalam melakukan pertolongan pertama dan merujuk ibu tersebut. Standar yang terakhir, standar 24. Penanganan asfiksia neonatum. Bidan mengenali dengan tepat bayi baru lahir dengan asfiksi serta melakukan resulasi secepatnya. Bidan harus ligas dalam melakukan penanganan terhadap asfiksi neonatum yang tepat pada bayi baru lahir untuk mencegah terjadinya komplikasi pada bayi maupun ibu. Baiklah, sekian 24 standar pelayanan kebidanan yang dapat saya jelaskan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.